Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kipoin Islam yang beriman, setelah Nabi Isa wafat, kabarnya terdapat seorang rasul yang diutus setelah beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka atau orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Ali Imran ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab atau yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surah As-Saff ayat 6-8. Sampai pada firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel yang beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Quran Surah As-Saff ayat 14. Isa adalah penutup para nabi Bani Israel. Ia berdiri di tengah-tengah mereka, menyampaikan khutbah, menyampaikan berita gembira datangnya penutup para nabi yang akan datang setelahnya. Ia sebut namanya, ia sebutkan ciri-cirinya pada mereka, agar mereka kenali dan mereka ikuti kala mereka melihatnya, sebagai penegakan hujah pada mereka, juga sebagai kebaikan Allah untuk mereka. Sebagaimana yang Allah sampaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Muhammad bin Ishaq menuturkan, Taur bin Yazid bercerita kepadaku dari Khalid bin Mi'dan, dari para sahabat Rasulullah SAW, mereka berkata, wahai Rasulullah, kisahkan tentang dirimu kepada kami. Beliau menuturkan, aku adalah jawaban atas doa ayahku, Ibrahim, kabar gembira yang disampaikan Isa, dan ibuku bermimpi saat mengandungku, seakan-akan cahaya keluar darinya, menerangi istana-istana Busra di bumi Syam. Diriwayatkan dari Irbath bin Sariyah, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW dengan matan serupa. Riwayat ini menyebutkan, aku adalah jawaban atas doa ayahku, Ibrahim, kabar gembira yang disampaikan Isa, karena saat Ibrahim membangun Ka'bah, ia berdoa, ya Rob kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Saat kenabian di tengah-tengah Bani Israel berakhir sampai Isa, ia berdiri di tengah-tengah mereka menyampaikan khutbah. Ia mengabarkan kepada mereka bahwa kenabian di tengah-tengah mereka telah berakhir. Setelahnya akan muncul seorang nabi dari Arab, buta huruf, penutup para nabi secara mutlak. Dia bernama Ahmad. Ia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kata ganti dalam ayat ini kemungkinan merujuk kepada Isa. Selanjutnya Allah menorong hamba-hambanya yang beriman agar membela Islam dan kaum muslimin, membela, memperkuat, dan menolong nabinya untuk menegakkan agama dan menyebarkan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah, yaitu siapa yang membantuku dalam berdakwah kepada Allah. Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Saat itu Isa berada di sebuah perkampungan bernama Nasira, karena itu mereka disebut sebagai Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir, yaitu kala Isa menyeru Bani Israel dan lainnya menuju Allah. Di antara mereka ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Di antara yang beriman kepadanya adalah seluruh penduduk Antakia, seperti disebutkan oleh sejumlah ahli sejarah dan tafsir. Namun, mereka ini bukan yang disebutkan dalam surah Yasin, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam kisah penduduk suatu negeri. Namun, kalangan Bani Israel lainnya kafir. Mereka adalah mayoritas orang-orang Yahudi. Allah selanjutnya menolong orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka menang dan mengalahkan orang-orang kafir. Seperti yang Allah sampaikan, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Siapapun yang dekat kepadanya pasti akan mengalahkan siapapun yang jauh darinya, karena kaum muslim mengatakan kebenaran yang tidak perlu diragukan terkait Isa, bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Mereka menang atas kaum Nasrani yang berlebihan dalam menyikapinya, memujinya, dan menempatkannya jauh di atas posisi yang diberikan Allah padanya. Dan karena kaum Nasrani secara garis besar lebih dekat pada kebenaran daripada keyakinan yang dianut Yahudi, semoga laknat-laknat Allah menimpa mereka. Mereka menguasai kaum Yahudi pada masa fatrah atau rentang waktu tidak adanya Nabi antara Isa dan Muhammad SAW hingga era Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya, ada kisah hidangan makanan yang terjadi pada masa Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Rabb kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Berilah kami rezeki, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tapi barang siapa kafir di antara kalian setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Quran Surah Al-Maidah ayat 112-115. Dalam kitab tafsir, Ibnu Katsir telah menyebutkan sejumlah athar terkait turunnya hidangan makanan dari Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan kalangan salaf lain. Intinya, Nabi Isa memerintahkan para pengikut setianya berpuasa selama 30 hari. Setelah mereka berpuasa selama itu, mereka meminta Isa menurunkan hidangan makanan dari langit untuk mereka makan, dan agar hati mereka tentram, bahwa Allah menerima puasa mereka dan memenuhi apa yang mereka minta.
sekaligus sebagai hari raya bagi mereka untuk mereka makan pada hari itu, dan cukup untuk mereka semua, baik untuk yang kaya maupun yang miskin. Isa menasihati mereka terkait permintaan itu. Isa khawatir kalau mereka tidak bisa bersyukur dan tidak bisa menunaikan hak syarat-syaratnya. Namun, mereka tetap bersikeras memintanya agar memohon hidangan makanan kepada Rabb Azza wa Jalla. Karena mereka tidak juga berhenti meminta, akhirnya Isa pergi ke tempat sholat, mengenakan pakaian tenunan kasar dari bulu, berdiri, menundukkan kepala, mencucurkan air mata, dan memohon sepenuh hati kepada Allah dalam berdoa, dan memohon agar permintaan kaumnya dikabulkan. Allah kemudian menurunkan hidangan makanan dari langit, sementara orang-orang melihatnya turun di antara dua awan. Hidangan makanan itu turun perlahan. Setiap kali mendekat, Isa memohon kepada Rabb Azza wa Jalla agar hidangan tersebut dijadikan rahmat, bukan azab, dan dijadikan berkah serta keselamatan. Hidangan itu terus turun hingga tepat berada di hadapan Isa. Hidangan makanan tertutup sapu tangan. Isa kemudian membukanya dengan mengatakan, "Dengan nama Allah, sebaik-baik pemberi rezeki." Ternyata di sana ada 7 ekor ikan dan 7 roti. Pendapat lain menyebut tarid, yang lain menyebut delima dan buah-buahan. Aroma jamuan makanan ini sangat terasa. Allah berfirman, "Jadilah," maka jadilah jamuan makanan itu. Isa kemudian memerintahkan mereka memakan jamuan makanan itu. Mereka berkata, "Kami tidak akan makan sebelum kau makan." Isa mengatakan, "Kalian yang lebih dulu memintanya." Mereka tetap enggan memulai makan. Isa kemudian memerintahkan orang-orang fakir, mereka yang membutuhkan bantuan, orang-orang sakit, dan siapapun yang terkena penyakit kronis untuk makan. Jumlah mereka hampir mencapai 1.300 orang. Mereka kemudian memakannya, lalu siapapun yang punya penyakit semuanya sembuh. Yang lain menyesal karena tidak mau memakannya kala melihat kondisi orang-orang yang memakan membaik. Ada yang menyatakan setiap harinya jamuan makanan turun sekali, lalu mereka semua memakannya. Bahkan ada yang menyatakan yang memakan jamuan makan ini sekitar 7.000 orang. Hidangan makanan selanjutnya turun 2 hari sekali. Seperti halnya unta Nabi Salih, mereka meminum susunya 2 hari sekali. Setelah itu, Allah memerintahkan agar yang memakan hidangan makanan hanya orang-orang fakir dan mereka yang membutuhkan bantuan saja, yang kaya tidak boleh. Putusan itu terasa berat bagi sebagian besar orang. Orang-orang munafik di antara mereka mencibir hal itu, hingga akhirnya hidangan makanan tidak diturunkan sama sekali, dan mereka mencibir putusan tersebut hingga diubah wujudnya menjadi babi. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan, Hasan bin Qadza'ah al-Bahili bercerita kepada kami, Sufyan bin Habib bercerita kepada kami, Sa'id bin Abu Urubah bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Khulas, dari Ammar bin Yasir, dari Nabi SAW bersabda, hidangan makanan turun dari langit berupa roti dan daging. Mereka diperintahkan untuk tidak berkhianat dan menyimpannya hingga esok hari. Namun mereka berkhianat dan menyimpan makanan itu. Akhirnya wujud mereka diubah menjadi kera dan babi. Selanjutnya Ibnu Jarir meriwayatkan hadis ini dari Bundar, dari Ibnu Abi Adi, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Khulas, dari Ammar bin Yasir secara mauquf. Riwayat ini lebih sahih. Demikian pula yang ia riwayatkan dari jalur Simak, dari seorang Bani Ajal, dari Ammar secara mauquf. Ini yang benar. Rangkaian sanad dari Khulas hingga Ammar bin Yasir terputus. Andaipun benar hadis ini marfu, pasti menjadi penentu terkait hadis ini. Karena ulama berbeda pendapat terkait hidangan makanan ini. Apakah benar diturunkan dari langit atau tidak? Menurut jumhur, hidangan makanan tersebut benar-benar diturunkan dari langit. Seperti ditunjukkan oleh sejumlah athar, juga seperti yang dipahami dari tekstual penuturan Al-Quran, khususnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu," seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad sahih hingga Mujahid dan Hasan bin Abu Hasan al-Basri. Keduanya berkata, hidangan tersebut tidak diturunkan. Mereka tidak jadi memintanya kala Allah berfirman, "Tetapi barang siapa kafir di antara kalian setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab
yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Karena itu, ada yang menyatakan bahwa kaum Nasrani tidak tahu menahu tentang kisah jamuan makanan ini. Dan kisah ini juga tidak tertera dalam kitab mereka, padahal banyak sekali faktor yang mendukung penukilan kisah ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.